Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Gema Safitri. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Mana yang lebih baik? Nah, pembahasan kali ini lumayan menarik ya teman-teman. Apalagi buat perempuan, baik yang belum menikah, sudah menikah, maupun yang sudah punya anak. Mana sih yang lebih baik menjadi seorang ibu yang bekerja atau ibu rumah tangga? Nah, nanti jawabannya akan kita bahas di akhir video ini ya, teman-teman. Nah, beruntunglah para laki-laki atau bapak-bapak di luar sana tidak disuguhi dengan pilihan seperti ini. Karena kalau bapak-bapak itu kan biasanya fokus mencari nafkah ya, bekerja. Jadi ketika seorang laki-laki bekerja dari pagi sampai sore, nah itu sudah kewajiban, tidak dipermasalahkan. Walaupun tugas mendidik anak itu memang sudah pasti ya. Jadi ketika pulang ke rumah, bapak-bapak juga bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan istri mendidik anaknya. Nah, tapi beda halnya dengan perempuan. Ketika dia memilih untuk menjadi ibu bekerja, biasanya ada saja komentar, kenapa bekerja, kasihan anaknya ditinggal di rumah, seperti itu. Lalu ada juga ketika perempuan itu memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, lalu dikomentari juga, sudah sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga sih gitu, jadi beban suami. Nah, seperti itu kadang ada saja ya. Nah, jadi saya mau sharing aja sedikit ya, tentang pengalaman saya. Saya saat ini adalah seorang ibu rumah tangga, tapi saya dulu pernah bekerja di suatu instansi pemerintah di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saya bekerja sudah lama sekali, dari saya lulus kuliah sampai saya menikah, kemudian saya punya anak. Sampailah sekarang saya sudah resign selama 4 tahun ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok resign? Nah, jadi saya mau cerita kenapa saya resign bekerja dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Nah, yang pertama, cita-cita saya itu ya sebenarnya ingin menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Nah, mempunyai keluarga yang bahagia, lalu mempunyai anak perempuan dan laki-laki, mempunyai rumah dan kendaraan yang bagus. Nah, itu idealnya, keinginan semua pasangan ya. Ketika menikah itulah yang ingin mereka idam-idamkan. Nah, itu cita-cita saya. Nah, tapi kalau ketika saya sudah berumah tangga tetapi tetap bekerja, nah itu adalah nilai plus bagi saya. Nah, apabila tugas saya mengurus anak-anak atau keluarga itu terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan saya itu, misalnya saya menjadi lebih mudah lelah, terus anak-anak tidak terurus, nah saya akan resign dari pekerjaan saya. Faktor kedua, kenapa saya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga itu adalah kondisi yang mengharuskan saya untuk resign bekerja. Karena pada saat anak saya yang pertama itu berumur 4 tahun, nah dia membutuhkan perhatian khusus ya. Jadi saya tidak ada pilihan lain selain berhenti dari pekerjaan saya dan fokus kepada anak saya itu. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Apa saja kelebihan dan kekurangan ketika kita menjadi seorang ibu yang bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Video ini mungkin bisa menjadi referensi teman-teman bagi teman-teman yang ada yang masih galau. Itu misalnya saat ini bekerja namun ada keinginan untuk berhenti untuk mengurus keluarga, atau ada yang pada saat ini menjadi ibu rumah tangga tetapi ingin menjadi ibu yang bekerja. Gimana kalau saya bekerja ya gitu, rasanya bosen di rumah gitu, pinginnya kerja seperti itu. Nah, jadi bisa melihat video ini. Langsung saja kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan di antara kedua itu tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah keuangan. Ketika kita menjadi seorang ibu yang bekerja, otomatis kita mendapat gaji. Nah, sedangkan dari suami kita juga sudah mendapatkan nafkah
sehingga gaji yang kita dapat itu lebih bebas kita pergunakan untuk apa saja ya, bisa untuk ditabung, bisa untuk membeli barang-barang yang kita inginkan, atau kita memberikan kepada orang tua atau keluarga. Itu kita tidak perlu pertimbangan yang berat karena itu uang kita sendiri, dan uang dari suami itu sudah ada pembagiannya, misalnya untuk dapur, untuk sekolah anak, untuk lain-lain. Nah, jadi gaji kita itu lebih bebas untuk mempergunakannya untuk apa. Nah, ketika kita menjadi ibu rumah tangga, otomatis uang yang kita dapatkan itu hanya dari suami ya, teman-teman. Jadi kita harus mempertimbangkan itu dulu. Ketika kita mau menggunakannya, kita harus memilah-milah dulu nih untuk dapur, untuk anak, untuk keperluan sehari-hari seperti itu, untuk menabung. Jadi tidak bisa sebebas ketika kita punya gaji sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu waktu ya. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga, kita akan lebih banyak waktu bersama anak-anak ya. Otomatis kita akan bisa mengamati tumbuh kembang mereka, apalagi kalau anak kita masih kecil-kecil ya, butuh stimulasi dan segala macamnya. Sebenarnya tidak masalah ketika teman-teman bekerja tapi anaknya dititip di tempat yang support sistemnya bagus ya. Misalnya walaupun dititip tapi anak-anak tetap mendapatkan stimulasi yang bagus ya, sesuai kebutuhan mereka, sesuai umur mereka. Nah, tapi ketika anak kita dititip dan tidak diberi stimulasi, misalnya diberi HP atau menonton dengan jangka waktu yang lama seperti itu, nah itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi biasanya ada yang mengeluh bahwa anaknya itu terlambat bicara atau speech delay, dan juga ada yang mengeluh bahwa anaknya itu suka tantrum seperti itu. Nah, itu biasanya pengaruh teman-teman. Jadi anak-anak itu biasanya lebih banyak melihat handphone atau TV gitu, jadi tidak distimulasi, padahal seharusnya di umur segitu harus distimulasi dengan bermain sambil belajar. Nah, seperti itu, diajak bicara. Yang keempat itu adalah tingkat stres. Biasanya ibu yang bekerja itu tingkat stresnya lebih rendah, tapi tergantung sih ya. Nah, tergantung beban kerjanya lagi. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi, tingkat stres kita ketika bekerja itu lebih sedikit karena kita berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan pasien atau klien. Jadi kita lebih happy gitu, lebih berwarna gitu hidupnya. Jadi tingkat stresnya itu semakin rendah gitu. Nah, ketika kita menjadi ibu rumah tangga itu kadang kalau kita tidak bisa mengelola emosi, kita akan lebih mudah stres karena dengan pekerjaan yang itu saja, dan yang dilihat adalah itu saja. Nah, kadang lebih mudah stres. Tapi sekarang sih kalau untuk saya ya pribadi, saya sudah bisa belajar mengelola stres saya itu. Jadi ketika pekerjaan rumah menumpuk, itu saya abaikan saja dulu, saya tunda dulu, besok sajalah mengerjakannya, atau cucian baju misalnya di laundry atau segala macam. Nah, atau kita bosan nih pingin ngopi gitu, ajak teman-teman ngopi atau nonton di HP ya, kan sudah banyak itu aplikasi-aplikasi untuk ini hiburan kan. Mungkin bisa menjadi solusi teman-teman ya ketika teman-teman mulai stres gitu dengan kegiatan hari-hari. Nah, sampailah di akhir video kita teman-teman, kita akan jawab pertanyaan ibu bekerja dan ibu rumah tangga mana yang lebih baik. Nah, jawabannya adalah menurut saya ya, ini dua-duanya itu baik ya teman-teman. Susah jawabnya karena setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda. Lalu keleluasaan orang tua itu juga berbeda-beda. Kemudian lebih kepada keseimbangan antara bekerja dan mengurus anak.
Nah, ketika masih seimbang itu masih bisa dijalani, tapi ketika sudah tidak seimbang, nah maka kita harus mengambil keputusan yang tepat ya. Nah, contohnya untuk ibu yang merupakan single mom ya, teman-teman, itu pasti berat. Jadi dia juga menjadi seorang ibu, juga menjadi seorang ayah, dan harus bekerja juga, teman-teman. Nah, itulah mengapa saya simpulkan bahwa keduanya itu sama-sama baik, tergantung dengan kondisi keluarga itu masing-masing, teman-teman. Nah, begitu ya. Sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.